Halo para sobat gudang desain, ketemu lagi dengan GD hari ini ya. Tinggal di daerah pedesaan tentunya bisa juga punya rumah keren, gak kalah dengan rumah-rumah di perkotaan. Hari ini GD ingin membagikan desain rumah di atas lahan 12 kali 15 meter yang berada di daerah pedesaan. Kira-kira bakalan sekeren apa nih desain rumahnya? Yuk sama-sama kita lihat dari bagian tampak depannya. Tetap mempertahankan ciri khas rumah di pedesaan, namun diberikan sedikit sentuhan modern. Ini adalah konsep rumah yang GD desain hari ini. Rumahnya seperti GD katakan, berdiri di atas lahan 180 meter persegi, luas bangunannya 77, budgetnya di kisaran 290 sampai 320 juta ya kak. Budget ini belum termasuk tanah dan interiornya. Rumah ini juga akan memiliki 3 buah kamar tidur. Selain 3 buah kamar tidur, GD juga sudah menyiapkan 2 buah teras di bagian depan dan belakang rumah, serta nggak ketinggalan ada area musola untuk melengkapi rumah yang keren ini. Pada rumah kali ini, GD juga menyiapkan ada 4 buah akses untuk menuju ke dalam rumah dan ke bagian belakangnya. Nanti kita lihat. Sekarang GD mau jelasin dulu desain atapnya. Pada desain rumah kali ini, GD menggunakan desain atap pelana yang GD padukan dengan kanopi yang berada di bagian atas teras belakang dan di atas area servis yang berada di depan kanan rumah. Sekarang kita lihat lebih detail yuk bagian tampaknya kak. Seperti GD sudah sebutkan sebelumnya, rumah ini punya 4 akses. Yang sedang Aga Sista lihat ini adalah akses samping pertama, di mana akan ada jalan setapak yang melewati taman menuju ke area musola di belakang kiri rumah. Oh iya, untuk desain atapnya mungkin ada Aga Sista yang kurang suka atap pelana. GD akan coba berikan alternatif yang kedua. Kita akan gunakan desain atap perisai ini kak. Karena GD tahu banyak juga sobat GD yang lebih menyukai desain atap perisai dibandingkan atap pelana. Jadi nanti tinggal dipilih aja ya. Nah sekarang yuk kita lanjutin lagi untuk melihat bagian tampaknya. Kalau tadi kita sudah melihat akses yang pertama, kita akan melihat akses yang berada di tengah, yang dari arah pintu utama menuju ke bagian teras langsung masuk melalui pintu masuk utama di bagian tengah rumah tuh kak. Untuk bagian tampaknya sendiri, di sini GD memadukan antara pasangan dinding batu alam dan juga pasangan panel-panel conwood di bagian dinding rumahnya. Itu ada yang dekat toren air dan satu lagi di bagian teras rumahnya tuh kak. Selanjutnya kita akan bergeser sedikit lagi ke bagian sisi kanan dan kita akan melihat pintu gerbang yang menuju ke carport, di mana pintunya ini pintu geser ke kiri dan ke kanan ya kak. Kemudian di belakangnya ada akses pintu lagi yang menuju ke area servis dan juga akses kedua yang melalui samping menuju ke bagian belakang rumah. Sementara untuk desain carportnya, di sini GD mendesainnya melebar dengan ukuran 7,5 meter dikali 4 meter. Tentunya ukuran ini agar memudahkan saat keluar masuk kendaraan ke dalam rumah ini ya kak. Loh Kak GD, memang kenapa sih ngedesain carportnya seperti ini? GD sengaja mendesain carportnya melebar seperti ini agar GD bisa memaksimalkan ruangan-ruangan yang ada di belakangnya. Nanti ya saat kita melihat bagian interiornya, Aga Sista bisa lihat kalau penataannya cukup oke loh di rumah kali ini. Nah, tepat di bagian samping dari carportnya, seperti GD katakan ada satu pintu masuk lagi ke dalam rumah yang akan langsung menuju ke area servisnya. Tapi kita nggak masuk dulu ya kak. Kita akan masuk melalui pintu depan, mengikuti jalan setapak ini menuju ke bagian depan kiri rumah, di mana di bagian depan kiri rumah ini akan ada 2 bagian lagi, yaitu bagian yang pertama adalah area taman yang berada di depan kiri rumah yang GD buat dengan ukuran 4 meter dikali 2,75 meter. Kalau dalam video ini, GD menatanya ada jalan setapak yang diapit dengan tanaman di bagian kiri kanannya. Kalau nantinya Aga Sista pastinya bisa lebih berkreasi lagi yang lebih keren. Misalnya mau diletakkan kolam ikan koi, itu juga oke. Disesuaikan lagi dengan hobi Aga Sista ya. Berlanjut ke bagian berikutnya adalah area teras dengan ukuran 3 kali 2,5 meter yang berada di ketinggian 40 cm dari jalan yang di depan. Di sini GD menata terasnya dengan 3 buah kursi 1 seat yang bisa Aga Sista gunakan untuk menerima tamu di bagian depan rumah. Nah sekarang GD mengajak Aga Sista untuk masuk dan melihat bagian interiornya, di mana bagian interiornya lebih banyak GD berikan sentuhan modernnya nih. Yuk langsung aja kak.
Kalau bagian tampaknya didesain secara elegan, di bagian interiornya ini konsepnya adalah memberikan banyak sentuhan modern. Pertama kali Agana Shista masuk, akan diterima di ruangan tamu berukuran 3 x 2,5 meter ini. Di ruangan tamu ini, GD menempatkan 2 buah sofa yang sudah dilengkapi dengan 1 buah meja sudut dan lampunya tuh Kak. Oh iya, waktu itu juga GD baca di komen, "Kak GD, sofanya jangan warna putih terus dong, kan kotor." Nah, pada video kali ini GD menggunakan sofa berwarna gelap ya Kak, karena kebetulan ruangan tamunya juga cukup besar, jadi aman kalau kita mau menggunakan sedikit warna-warna gelap. Nah, dari arah ruangan tamu, kita akan menuju ke bagian tengah rumah untuk melihat ruangan keluarganya ini Kak. Area ruangan keluarga yang GD desain dengan ukuran 2,75 x 3 meter ini, GD harapkan bisa membuat Agana Shista merasa nyaman jika memiliki desain rumah seperti ini. Apalagi di bagian ruangan keluarganya langsung terhubung ke area teras belakang. Nanti ya Kak, kita lihat, GD akan jelaskan dulu ruangan-ruangan yang ada di sekitarnya. Tepat di sebelah kanan kamera, itu adalah pintu yang menuju kamar tidur anak yang pertama. Nah, kalau GD putar kameranya, tepat di bagian samping dari meja TV akan ada pintu ke kamar tidur utama yang tepat bersebelahan dengan pintu ke kamar tidur anak yang kedua, di mana keduanya mengapit akses yang menuju ke ruangan servis di bagian depan kanan rumah. Kalau yang di sebelah kiri, itu adalah ruangan tamu yang tadi ya Kak. Sekarang setelah GD jelaskan posisi ruangannya, kita lihat satu-satu dari kamar tidur anak yang pertama yang tepat berada di belakang ruangan tamunya. Yuk kita lihat Kak. Untuk kamar tidur anak yang pertama ini GD desain dengan ukuran 2,5 meter dikali 3 meter, sudah dilengkapi dengan bukaan yang menuju ke akses samping yang tadi kita lihat di awal video. Dan karena ukuran yang cukup besar, di sini GD bisa menempatkan 1 buah meja belajar lesehan dan juga 1 lemari wardrobe dan lemari kredensa kecil, di mana di atasnya mungkin anak Agana Shista bisa meletakkan akuarium mini tuh. Dari arah kamar tidur anak yang pertama ini, kita akan menyeberang menuju ke kamar tidur anak yang kedua. Supaya nggak bingung, ini GD kasih denanya ya Kak. Kita sekarang di kamar tidur anak yang pertama, kita akan menyeberang melewati ruang keluarga dan menuju kamar tidur anak yang kedua yang berada di depan rumah. Untuk kamar tidur anak yang kedua ini, GD desain dengan ukuran 2,25 meter dikali 3 meter. Sama seperti di desain kamar tidur anak yang pertama tadi, di kamar tidur anak yang kedua ini selain ada lemari baju, GD bisa juga meletakkan 2 buah kredensa nih Kak. Kredensa yang di bagian kakinya dan juga kredensa yang tepat di bagian samping dari lemari bajunya. Apabila salah satu kredensanya ingin diubah menjadi meja belajar, tentu saja itu boleh ya Kak. Di sini, GD hanya mencoba memberikan alternatif penataan ruangan kamar tidur anak. Untuk final desainnya, GD serahkan lagi ke Agana Shista. Nah, setelah kita melihat 2 kamar tidur anak, sekarang kita akan menuju ke kamar tidur utamanya, Kak. Yuk langsung aja. Berada di bagian belakang kanan rumah, tepatnya di bagian belakang dari meja TV, ini adalah kamar tidur utama yang GD desain dengan ukuran 3,75 dikali 3 meter. Karena di bagian belakangnya ada halaman yang cukup besar, GD berikan bukaan di bagian atas nakasnya untuk cahaya bisa masuk dari bagian belakang rumah. Kemudian di bagian dalam kamar tidur utama ini juga mempunyai kamar mandinya sendiri. Untuk area kamar mandinya, GD desain dengan ukuran 1,25 dikali 1,5 meter. Tentu saja ini masih bisa diperbesar karena masih ada lahan sisa di bagian samping dan belakangnya. Dari arah kamar tidur utamanya, kita akan bergerak ke bagian depan kanan rumah untuk melihat area servis yang GD desain cukup lengkap nih pada rumah kali ini. Yuk langsung aja Kak. Area servis yang berada di depan kanan rumah ini GD desain dengan total ukuran 3,75 dikali 4 meter. Ini terbagi-bagi menjadi beberapa bagian ya Kak. Bagian pertama adalah area dapurnya. Dilengkapi dengan kanopi di bagian atasnya, area dapur yang GD buat pada desain rumah kali ini memiliki ukuran 1,75 meter dikali 2,75 meter. Terdapat bukaan jendela tepat di bagian atas kompor agar membantu pembuangan asap ke arah samping rumah. KGD, ada meja makannya nggak nih di desain rumah kali ini? Ada dong Kak, jangan khawatir. Tepat di bagian seberang dari area dapurnya, GD sudah sediakan 1 buah meja makan yang dilengkapi dengan 3 buah kursi yang GD buat dengan ukuran 2 meter dikali 1,75 meter. Waduh, kira-kira ada lauk apa tuh ya di dalamnya?
Aduh, nanti deh ya kak. Sekarang kita lihat dulu ruangan di sampingnya, yaitu ruangan laundry yang Gede buat dengan ukuran 2 meter dikali 1,25 meter. Nah, ini adalah tembusan pintu yang dari arah samping carport tadi ya kak. Dengan Gede putar arah carportnya menyamping, ruangan yang ada di belakangnya jadi punya space lebih untuk Gede desain. Seperti agan yang kita lihat tadi, ada dapur yang cukup besar, juga dilengkapi dengan meja makan, dan gak ketinggalan ada area untuk mencucinya. Jadi ini juga menjadi salah satu alternatif dalam mendesain carport rumah ya kak. Asalkan sediakan untuk bermanuver mobil agar tidak kesulitan saat keluar masuk dari rumah ini. Tepat di bagian seberang dari ruangan laundrynya akan ada area kamar mandi yang kedua yang Gede buat dengan ukuran 1,75 dikali 1,25 meter. Nah, setelah kita melihat bagian kamar mandinya, berarti seluruh ruangan di bagian servis areanya ini sudah Gede kasih lihat. Semoga ruangan servisnya ini cukup oke ya kak. Sekarang kita kembali ke ruangan keluarga. Kita akan bersiap untuk menuju ke bagian halaman belakangnya kak. Yuk langsung aja, pada gak sabar kan? Memiliki ruangan berkumpul yang cukup besar di dalam rumah tentunya menjadi idaman setiap sobat gudang desain. Maka dari itu, pada desain rumah kali ini, tepat di bagian ruangan keluarganya, Gede berikan bagian teras belakang ini kak. Area teras belakang yang dilengkapi dengan kanopi fiber di atasnya, Gede sudah buat dengan ukuran 2,75 dikali 2,5 meter. Dilengkapi dengan 2 buah sofa dan juga 1 buah coffee table. Karena posisinya yang tepat berada di bagian belakang dari ruang keluarganya, Gede menyarankan agan dan Sista bisa menggunakan pintu lipat seperti ini ya kak. Jadi kalau sedang ada acara berkumpul keluarga, pintu lipatnya bisa agan dan Sista buka. Jadi agan dan Sista punya ruangan duduk yang cukup besar. Dan juga pastinya ruangan duduk yang di dalam jadi lebih adem kan kak. Nah, berlanjut ke bagian berikutnya, khusus para sobat gudang desain yang beragama muslim, tentunya satu buah rumah belum lengkap kalau belum ada area musolanya. Di desain rumah kali ini, area musolanya Gede letakkan tepat di bagian samping dari teras belakang ini. Area musolanya Gede buat dengan ukuran 2,5 meter dikali 2,5 meter. Sudah dilengkapi dengan banyak bukaan di sekeliling ruangan musola ini. Dan tentu saja area musola kok rasanya belum lengkap kalau belum ada spot untuk mengambil air wudhunya. Nah, spot untuk mengambil air wudhu ini Gede letakkan di bagian taman samping yang tadi sudah kita lihat di awal video. Untuk ukuran akses samping ini adalah 1,5 dikali 12 meter, dimana seperti di video sebelumnya, akses samping ini bisa digunakan oleh tamu agan dan Sista apabila ingin menunaikan ibadah sholat tanpa harus melalui bagian dalam rumah kita. Nah, setelah kita melihat area musolanya, kita akan kembali dulu ke area ruangan teras belakang tadi. Agan dan Sista coba bayangin ya, di sebelah kiri kamera kan ruangan keluarga yang terhubung langsung dengan area teras belakang. Bagaimana kalau di bagian belakang kanan rumah Gede berikan lagi satu spot untuk tempat berkumpul? Apalagi ukurannya cukup besar nih, 5,25 dikali 4 meter nih totalnya. Kalau di video ini Gede letakkan satu buah meja makan outdoor lengkap dengan alat barbeque-nya. Jadi misalkan nih, agan dan Sista lagi kumpul sama teman-teman, para suami bisa berkumpul di belakang, tentu tahu dong ngapain. Dan para istri bisa berkumpul di bagian dalam rumah menonton drama Korea ataupun menonton sinetron kesukaan para Sista tentunya. Nah, setelah kita melihat area halaman belakangnya, Gede mau kasih lihat lagi satu buah taman yang berada di sisi sebelah kanan rumah yang merupakan tembusan sirkulasi dari arah belakang carportnya ya kak. Kalau malam motor agan dan Sista bisa dimasukin melalui sini menuju ke bagian belakang rumah. Nah, setelah kita melihat area sirkulasi yang melalui belakang carport, berarti seluruh ruangan udah Gede kasih lihat. Semoga desain rumah 12x15 di area pedesaan ini nggak kalah dengan desain rumah yang Gede biasa buat untuk area rumah di perkotaan. Apabila misalkan ini kurang oke, Gede berikan lagi 2 link ke video rumah yang memiliki nuansa pedesaan juga. Tinggal diklik aja ya kak. Mohon maaf ya kak kalau Gede ada kekurangan. Semoga video ini bermanfaat. Dan kalau boleh Gede minta bantuan like-nya supaya video ini direkomendasikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu lagi kak di video selanjutnya. Bye.